Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Siloko Mantri Tasan Permata dengan 3 digit NIM akhir 031. Pada kesempatan kali ini kami SGD A3 akan mempresentasikan student project kami pada blok Alimentary and Hepatobiliary System and Disorder yang berjudul Syndrome Rey. Berikut merupakan anggota dari SGD kami. Perkenalkan, saya Maresya Sitono dengan 3 digit NIM terakhir 025, izin untuk menyampaikan bab 1 sebagai pendahuluan student project kami. Adapun latar belakangnya yaitu, Syndrome Rey adalah penyakit langka dan serius yang menyerang anak-anak, biasanya setelah infeksi virus seperti flu atau cacar air, terutama jika disertai penggunaan aspirin. Penyakit ini ditandai oleh kerusakan hati berlemak dan juga ensefalopati akut, serta dapat berkembang cepat menjadi koma ataupun kematian. Penyakit ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. R. Douglas Rey pada 1963. Sindrom ini mendorong peringatan keras terhadap pemberian aspirin pada anak. Pemahaman dan deteksi dini sangatlah penting untuk mencegah dampak yang fatal. Terdapat 5 rumusan masalah yang kami ajukan. Yang pertama, apa pengertian sindrom Rey? Yang kedua, apa saja etiologi dan patofisiologi yang mendasari sindrom Rey? Yang ketiga, bagaimana manifestasi klinis sindrom Rey? Keempat, bagaimana proses diagnosis sindrom Rey dilakukan? Yang kelima, apa saja langkah penata laksanaan dan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi sindrom Rey? Lalu, untuk tujuan penulisannya, yang pertama memberikan pemahaman tentang definisi dan karakteristik sindrom Rey. Yang kedua, mengidentifikasi faktor risiko yang terkait dengan sindrom Rey. Yang ketiga, gejala serta mekanisme patologis yang mendasari penyakit ini. Serta yang terakhir, menyediakan informasi mengenai strategi, pencegahan, dan pengobatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Untuk manfaat penulisan, kami membagi menjadi manfaat teoritis dan juga manfaat klinis. Manfaat teoritisnya diharapkan kajian ini dapat menjadi sumber literatur bagi penulis dan pembaca dalam mengeksplorasi lebih dalam terkait sindrom Rey. Dan manfaat klinisnya diharapkan kajian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para klinisi dalam menghindari terkait sindrom Rey serta metode penanganannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik dokter, sebelumnya perkenalkan saya Ferry Ardiansyah dengan 3 digit NIM akhir 049. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait pengertian dari sindrom Rey. Sindrom Rey merupakan penyakit langka yang dapat merusak beberapa organ tubuh, terutama otak dan hati, dengan karakteristik ensefalopati non-inflamasi akut dan gagal hati. Sindrom ini pertama kali ditemukan oleh R. Douglas Rey pada tahun 1963 setelah melaporkan beberapa kasus anak di The Royal Alexandra Hospital for Children di Sydney. Meskipun berbagai agen telah diduga menjadi penyebabnya, seperti toksin intrinsik yang menyebabkan gangguan mitokondria dan disfungsi metabolisme lipid serta amonia, satu-satunya agen yang terbukti secara statistik adalah penggunaan aspirin atau asam asetil salsilat selama fase prodromal virus pada anak kecil. Baik, mohon izin dokter, perkenalkan saya Dewi Ranggita Parvina Dewi dengan 3 digit terakhir 161, izin untuk melanjutkan penjelasan terkait dengan etiologi dari sindrom Rey. Jadi sindrom Rey tipe idiopatik umumnya dipicu oleh patogen virus seperti influenza tipe A, influenza tipe B, dan varicella. Beberapa patogen virus lainnya yang berkorelasi dengan sindrom Rey seperti infeksi Coxsackie, parainfluenza, virus Epstein-Barr, adenovirus, cytomegalovirus, dan hepatitis. Selain itu, infeksi bakteri juga diduga memicu perkembangan penyakit dari sindrom Rey seperti chlamydia, Bordetella pertussis, Mycoplasma, dan Shigella. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh CDC pada 1980 dan 1997, kasus sindrom Rey didahului oleh adanya infeksi influenza sebanyak 73%, infeksi varicella sebanyak 21%, dan infeksi gastroenteritis sebanyak 14%. Selain faktor paparan infeksi, penggunaan salisilat dalam mengatasi gejala influenza dan cacar juga memiliki keterkaitan dalam perkembangan penyakit sindrom Rey. Berdasarkan studi epidemiologi, ditemukan lebih dari 80% anak yang didiagnosis sindrom Rey memiliki riwayat mengkonsumsi aspirin dalam 3 minggu sebelumnya, walaupun kurang dari 0,1% anak yang mengkonsumsi aspirin mengalami sindrom Rey. Selain aspirin, studi juga menyebutkan penggunaan obat NSAID seperti paracetamol, valproic acid, warfarin, natrium diklofenak, dan asam efenamat juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan penyakit dari sindrom Rey. Tipe sindrom Rey lainnya disebut Rey-like syndrome, disebabkan oleh kelainan enzimatik yang mengganggu proses metabolisme. Abnormalitas yang dimaksud seperti defisiensi pada medium chain asil-CoA dehidrogenase yang disebabkan oleh kerusakan beta oksidasi asam lemak, sehingga terjadi penumpukan trigliserida pada hati. Abnormalitas lainnya yakni inadekuatnya ortinin transkarbamilase karena peningkatan kadar amonia dalam darah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan diteruskan oleh
rekan saya. Terima kasih, dokter. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Leonard Nathaniel Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 109. Saya izin melanjutkan terkait dengan bagian patofisiologi. Jadi untuk patofisiologi dari sindrom Rey ini belum sepenuhnya dipahami, namun salah satu teori menyebutkan bahwa aspirin dapat merusak mitokondria, khususnya pada sel hati atau hepatosit. Kerusakan ini mengganggu metabolisme asam lemak dan produksi energi, menyebabkan disfungsi hati dan penumpukan amonia dalam darah. Amonia yang tinggi bersifat neurotoksik dan dapat menyebabkan pembengkakan artrosit di otak, mengakibatkan edema cerebral diffuse dan peningkatan tekanan intrakranial. Temuan patologi juga menunjukkan adanya edema artrosit, kehilangan neuron, degenerasi lemak pada ginjal, serta perubahan jumlah dan ukuran mitokondria. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Maidus Sebastian Purnama dengan NIM 208. Saya akan memberikan jabaran terkait dengan manifestasi klinis dari sindrom Rey. Jadi di sini terdapat beberapa gejala klinis yang dapat dialami oleh sindrom Rey. Jadi saat memasuki masa akut, pasien mengalami gejala muntah terus-menerus dalam jumlah besar. Kondisi ini disertai dengan lesu, mimpi buruk, serta peningkatan rasa kantuk. Kebingungan mental juga mulai terlihat yang menunjukkan gangguan pada fungsi kognitif awal. Lalu, gejala berkembang menjadi stupor atau keadaan setengah sadar, disorientasi terhadap waktu dan tempat, serta perilaku agresif atau delirium. Tanda-tanda neurologis seperti hiperrefleksia dan tanda Babinski positif mulai muncul. Pasien tidak menunjukkan respons yang sesuai terhadap rasangan nyeri, dan pupil terlihat melebar dengan respon cahaya yang lambat. Selain itu, terjadi hiperventilasi dan takikardi yang mencerminkan keterlibatan sistem saraf otonom. Pasien berada dalam kondisi obtudansi atau koma ringan dengan penurunan kesadaran yang signifikan. Ditemukan juga adanya rigiditas di kortikat, yaitu posisi tubuh yang menunjukkan kerusakan berat pada korteks cerebrinya. Gejala juga dapat menuju ke refleks pupil terhadap cahaya yang sangat minimal bahkan tidak ada. Selain itu, dapat ditemukan juga pupilan tetap melebar atau fiksasi. Refleks oculovestibular seperti respons terhadap rangsangan kalori juga terganggu sehingga menghasilkan pandangan mata yang tidak sejajar atau gaze disconjugasi. Pasien mengalami koma dalam rigiditas disebrat, menandakan kerusakan batang otak yang berat. Jika sudah parah, sindrom Rey ditandai dengan tanda terjadinya kejang, paralisis flaksid atau hilangnya tonus otot, tidak adanya refleks tendon dalam, serta tidak ada respons pupil terhadap cahaya. Gagal nafas juga bisa terjadi pada tahapan ini yang umumnya berujung pada kematian jika tidak adanya intervensi medis yang efektif. Baik, di sini saya izin menjelaskan terkait manifestasi klinis. Jadi untuk manifestasi klinis ini bisa dikategorikan menjadi dari stadium 0 hingga stadium 6. Jadi untuk stadium 0 sendiri, untuk kondisi pasiennya, pasien dalam kondisi sadar, kemudian belum ditemukan manifestasi klinis, serta untuk hasil labnya pernah ditemukan atau menunjukkan hasil sesuai dengan sindrom ini. Kemudian untuk kondisi pada stadium 1, di sini kondisi pasiennya muntah terus-menerus, kemudian pasien mengantuk, letargi, mengalami mimpi buruk. Kemudian pada stadium kedua, pasien mengalami kondisi gelisah, emosi tidak terkendali, disorientasi, delirium, kemudian mengalami takikardi, hiperventilasi, dilatasi pupil dengan respon lambat, hiperrefleksia, kemudian refleks Babinskinya positif, serta untuk masih respon terhadap rangsang nyeri. Kemudian untuk stadium ketiga, pasien mengalami koma, kemudian pasien dalam kondisi kaku, tidak merespon terhadap rangsang nyeri, kemudian kadang terdapat edema otak. Kemudian pada stadium keempat, di sini pasien mengalami koma, kemudian dilatasi pupil dan menetap, kemudian kehilangan refleks oculovestibular dan gangguan hati yang minimal. Kemudian pada stadium kelima, di sini pasien mengalami kejang, kemudian paralisis flasid, kemudian kehilangan refleks tendon, kemudian tidak ada refleks pupil serta gagal nafas. Kemudian pada stadium 6 atau stadium terakhir, pasien ini dikategorikan stadium 6 apabila pasien tidak dapat diklasifikasikan karena telah mendapatkan pengobatan sehingga telah terjadi perubahan tingkat kesadaran. Baik dokter, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok SGD kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendrikus Fendi Bere dengan 3 digit NIM terakhir 007. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan diagnosis dari sindrom Rey. Nah, untuk diagnosis dari sindrom Rey, sampai saat ini belum ada tool atau metode diagnosis tunggal yang sifatnya spesifik dan definitif. Sehingga untuk mendiagnosis sindrom Rey, sampai saat ini kita masih melakukannya secara klinis yang ditunjang oleh berbagai pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan penunjang di sini, selain untuk menunjang diagnosis,
juga untuk mengeksklusi penyebab lain yang memiliki gejala seperti sindrom Rey. Nah, untuk kriteria diagnosis untuk yang terbaru di sini kita mengikuti pedoman diagnosis dari National Notifiable Disease Surveillance System atau NDSS, di mana di sini ada 3 kriteria. Untuk yang pertama ada kerusakan otak atau enselopati, yang kedua kerusakan hati atau hepatopati, dan yang terakhir atau yang kriteria yang ketiga di mana kerusakan enselopati dan hepatopati tadi bukan merupakan suatu penyebab medis yang diketahui dengan jelas. Nah, ini mungkin sekian dari saya penjelasan terkait diagnosis dari sindrom Rey. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mada Supantra Putri dengan 3 digit NIM terakhir 075. Di sini untuk pasien sindrom Rey sendiri itu memerlukan perawatan intensif di ICU untuk adanya pemantauan ketat terkait tanda vital, edeman cerebral dan juga gangguan metabolik lainnya. Di mana untuk penata laksana utamanya ada 4. Yang pertama adanya koreksi metabolik melalui cairan infus glukosa elektrolit. Yang kedua adanya pemantauan neurologis, di mana itu meliputi tekanan intrakranial, gas darah, dan dukungan ventilator jika perlu. Lalu yang ketiga adanya kontrol suhu dengan antipiretik dan menghindari aspirin. Dan yang terakhir adalah pencegahan infeksi melalui sterilisasi dan antibiotik selektif. Di mana semua dari penata laksanaan utama itu bertujuan untuk mencegah komplikasi fatal seperti adanya kerusakan organ dan gagal organ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nima Denandita Sarani dengan 3 digit makhir 35. Saya izin untuk melanjutkan pembahasan mengenai penata laksanaan sindrom Rey. Setelah pasien melewati fase stabilisasi awal dan pemantauan intensif, maka selanjutnya difokuskan pada terapi spesifik untuk menangani komplikasi yang bisa mengancam nyawa. Terapi ini bertujuan untuk mendukung fungsi organ vital, menandakan gejala, serta mencegah kerusakan neurologis lebih lanjut. Salah satu komplikasi yang sering terjadi adalah hipoglikemia. Kondisi ini ditangani dengan pemberian larutan dekstrosa seperti D5, D10, atau D50 sambil terus memantau kadar glukosa darah secara kontinu hingga mencapai target 100-120 mg per desiliter. Jika terjadi asidosis metabolik, penanganannya meliputi pemberian natrium bikarbonat untuk menetralkan keasaman darah. Selain itu, pengaturan ventilasi dan juga penggunaan ventilator menjadi penting bila pasien mengalami gangguan pernafasan. Selanjutnya ada hiperammonemia. Penata laksanaannya meliputi diet tinggi karbohidrat serta hemodialisis jika kadar amonia melebihi 500 mikrogram per desiliter. Secara farmakologis bisa digunakan neomycin, laktosa, fenilsetat sodium benzoat, dan juga sodium polistiren sulfonat. Lalu ada gangguan koagulasi. Gangguan koagulasi ini disebabkan oleh disfungsi hati. Penanganannya melibatkan pemberian fresh frozen plasma, kriopresipitat, dan juga vitamin K1. Untuk kasus kompleks, exchange transfusion dapat dipertimbangkan. Selanjutnya ada peningkatan intrakranial yang merupakan komplikasi yang paling berbahaya. Untuk terapi lini pertama biasanya menggunakan mannitol yang bisa dikombinasikan dengan glycerol atau furosemide. Dan juga bisa dilakukan monitoring tekanan intrakranial dengan kateter ventricle, subarachnoid, ataupun epidural. Untuk penata laksanaan lanjutan yang cepat dan tepat sangat krusial dalam pencegahan komplikasi fatal pada pasien sindrom Rey. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Rasenaka dengan 3 digit terakhir 185. Ini saya akan melanjutkan presentasi yaitu 2 digit 6, pencegahan dan juga edukasi. Di sini sindrom Rey merupakan penyakit langka dengan kondisi yang serius yang dapat menyerang anak-anak. Biasanya berkaitan dengan infeksi virus dan penggunaan aspirin. Jadi strategi pencegahan yang akan digunakan adalah untuk mengurangi faktor risiko, terutama menghindari penggunaan fasilitas selama terjangkit dari penyakit virus ini. Jadi berikut merupakan tindakan yang dapat menjadi pencegahan dan juga pertimbangan utama. Yang pertama adalah menghindari penggunaan aspirin. Baik tenaga kerja kesehatan dimulai dari dokter, perawat, dan juga apoteker sangat berperan penting dalam prevensi sindrom Rey ini. Secara spesifik dapat mengedukasi keluarga pasien mengenai penggunaan obat kelompok sasisat seperti aspirin. Menghindari penggunaan aspirin sangat penting terutama pada anak-anak yang mengalami virus karena telah terbukti adanya hubungan yang kuat antara penggunaan aspirin dan juga pada penderita sindrom Rey ini. Oleh karena itu, berbagai pedoman medis secara tegas menyarankan untuk tidak menggunakan aspirin pada kelompok usia ini, dan juga untuk mencegah kejadian sindrom Rey, edukasi kepada orang tua dan tenaga kesehatan mengenai risiko penggunaan aspirin menjadi hal yang krusial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Arfa Binarifianto dengan 3 digit yang 34. Sini untuk pencegahan ada juga berupa pengobatan alternatif, yaitu penggunaan bahan alami yang bersifat antiinflamasi, contohnya seperti kunyit dan jahe, yang terbukti dapat menjadi alternatif dari penggunaan obat salisilat dengan risiko lebih rendah. Selain itu juga adanya pengenalan dan manajemen gejala dini. Di sini pentingnya untuk mengenali gejala-gejala sejak dini seperti muntah dan juga kehilangan kesadaran.
untuk membantu dengan intervensi yang lebih cepat. Selain itu juga dapat dilakukan pemantauan gangguan metabolik dan juga terapi suportif yang dapat membantu menurunkan tingkat keparahan dari Reye syndrome. Selain itu juga CDC memberikan rekomendasi untuk melakukan vaksin influenza untuk anak-anak 6 bulan ke atas agar mengurangi angka jadinya penyakit viral. Nah, kombinasi dari beberapa hal ini telah terbuktikan untuk menurunkan mortalitas Reye syndrome sebanyak 60% sehingga dari 60% turun ke 20%. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih banyak. Baik, sebelum perkenalkan, saya Putu Gadisnya Pradina dengan 3 digit NIM terakhir 083, saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kita tarik, Syndrome Reye adalah penyakit langka namun serius yang umumnya menyerang anak-anak setelah infeksi virus, terutama pada pasien dengan riwayat penggunaan aspirin. Manifestasi klinisnya berkembang dengan sangat cepat, dimulai dari muntah hebat hingga penurunan kesadaran yang bisa berujung pada koma dan kematian jika tidak segera ditangani. Diagnosis dari Syndrome Reye dapat ditegakkan melalui kombinasi anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga laboratorium, dan penata laksana dapat bersifat suportif intensif. Untuk pencegahan utama yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari pemberian aspirin pada anak-anak serta mengedukasi masyarakat dan tenaga medis. Deteksi dini dan penanganan cepat sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi dan meningkatkan angka kesembuhan dari Syndrome Reye. Untuk saran yang dapat kami berikan untuk masyarakat perlu menyadari mengenai pentingnya mengkonsultasikan terlebih dahulu terkait pemberian obat-obatan, terutama aspirin pada anak-anak, dan mampu mengenali gejala awal dari Syndrome Reye agar bisa mencari pertolongan medis dan melakukan tindakan preventif yang sesuai. Untuk penulis, diharapkan dengan ada Syndrome Project ini, penulis dapat mengkaji lebih dalam terkait aspek molekuler dan patofisiologi Syndrome Reye agar menambah pemahaman mengenai mekanisme penyakit yang bisa digunakan sebagai dasar. Sekian presentasi Syndrome Project dari kelompok kami, kelompok SGDA 3. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Om Santi 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 Om.